Halo teman-teman, nama aku Andika Sanjaya dari D3 Teknik Informatika kelas A angkatan 2023. Pada presentasi ini saya ingin menyampaikan tentang tema kecenderungan menyebarkan dan teman-teman mengenali hoax pada masyarakat. Hoax adalah informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja untuk memanipulasi masyarakat. Informasi palsu ini disebarkan melalui internet. Tujuan hoax bisa beragam, mulai dari menciptakan kepanikan, menyebarkan propaganda, hingga mencemarkan nama baik seseorang. Latar belakang dari presentasi ini adalah banyaknya informasi yang beredar melalui internet di era digital saat ini adalah cara agar informasi dapat diterima masyarakat secara cepat. Namun terdapat masalah baru, yaitu tentang kesalahan informasi pada masyarakat dapat berdampak besar pada reaksi masyarakat dalam menghadapi informasi palsu tersebut. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan pemahaman tentang hoax, memberi pemahaman tentang apa itu hoax dan macam-macam bentuk hoax, membantu masyarakat cara mengenali hoax, melatih masyarakat agar dapat membedakan informasi asli dan informasi palsu, mengedukasi penyebaran hoax, memberitahu bagaimana hoax menyebar di lingkungan masyarakat. Manfaat dari presentasi ini adalah meningkatkan kualitas informasi. Dengan ditekannya penyebaran hoax dapat diharapkan meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Diharapkan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dengan mengecek validasi suatu informasi yang sebelum meneruskannya. Mengurangi kepanikan masyarakat. Diharapkan dapat mengurangi kepanikan terhadap informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Presentasi kali ini kita mengambil survei literasi digital tahun 2020 yang dilakukan oleh Kominfo. Survei tersebut mencakup tentang bagaimana masyarakat terpapar hoax, bagaimana masyarakat menyebarkan hoax, mengidentifikasi hoax, sampai konten yang seringkali mengandung hoax. Pada tahun 2020, reaksi masyarakat terlihat masih sangat ragu, dibuktikan dengan mayoritas responden mengaku ragu-ragu akan benar tidaknya berita yang beredar. Masyarakat juga masih ragu untuk menyebarkan karena tidak tahu akan kebenaran yang mereka baca. Pengalaman menyebarkan hoax di masyarakat diketahui 11,2%. Responden mengaku pernah menyebarkan berita hoax dan memiliki motif yang bermacam. Yang didominasi motif hanya meneruskan berita yang tersebar. Diikuti urutan kedua, tidak tahu bahwa berita tersebut tidak benar, sebanyak 56,1%. Konten yang mengandung hoax seringkali adalah konten yang sedang menjadi pembicaraan hangat, seperti konten yang dapat dilihat pada data tahun 2020 ini adalah konten politik sebanyak 67,2%, diikuti oleh konten kesehatan sebanyak 46,3%. Ada pula media yang digunakan sebagai tempat penyajian hoax, dengan Facebook menjadi urutan pertama sebanyak 71,9%. Rujukan informasi masyarakat pada tahun 2020 adalah urutan pertama, yaitu 58,7% keluarga dan saudara. Yang kedua, mencari di internet sebesar 52,4%. Pihak yang mencegah penyebaran hoax berikut adalah pihak yang menekan penyebaran hoax. Urutan pertama diisi oleh Kominfo sebanyak
54,8%, lalu urutan kedua diisi warga negara sebanyak 45%. Survei literasi digital tahun 2021 dan 2022 yang dilakukan oleh Kominfo dapat dijadikan acuan atas perilaku masyarakat dalam menangani hoax. Apakah ada perkembangan terhadap penanganan hoax dari masyarakat atau tidak? Pengalaman menyebar hoax di masyarakat tahun 2022 terlihat pada data tahun 2022 berikut. Terjadi peningkatan pengalaman masyarakat dalam menyebarkan hoax besar 0,8%. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan di bagian ketidaktahuan sumber informasi secara jelas besar 22,1% dari tahun sebelumnya. Konten yang mengandung hoax di masyarakat terjadi peningkatan pada konten politik sebesar 2,1% dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi diasumsikan karena berdekatan dengan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Berikut adalah aplikasi yang sering mengandung hoax dari tahun 2021 dan tahun 2022. Terlihat Facebook menjadi urutan pertama 3 tahun terakhir dan terus meningkat sampai 71,9%, diikuti di WhatsApp di tahun 2021 meningkat hanya 31,5% dan berita online melonjak menjadi 16%. Rujukan informasi masyarakat pada tahun 2001 dan 2022 terlihat bahwa masyarakat mulai menggunakan internet sebagai alat validasi informasi. Hal ini memang jauh lebih efektif jika pihak yang bertanggung jawab seperti Kominfo memberi klarifikasi tentang valid tidaknya suatu informasi melalui internet. Pencegahan yang dilakukan masyarakat pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan rasa kepedulian masyarakat terhadap hoax dan kewaspadaan terhadap hoax. Total 3,7% masyarakat tidak lagi mencari kebenaran dari informasi yang diterima. Pihak yang bertanggung jawab dalam memberantas hoax terlihat terjadi penurunan peran warga negara dalam upaya pemberantasan hoax sebesar 14% dari tahun 2020. Kesimpulan, tersamping dari penggunaan internet yang meningkat sebagai alat validasi masyarakat terhadap berita hoax, kewaspadaan masyarakat terhadap berita hoax juga mulai menurun dan peran masyarakat terhadap upaya pencegahan hoax juga mulai menurun. Hal ini dapat menyebabkan hoax dapat meluas dan menyebabkan ketidakpercayaan akan informasi dan harus segera dilakukan pengedukasian masyarakat terhadap hoax. Berikut adalah referensi dari presentase berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata.